Halo, nama saya Margareta Aquila Kawalo dengan NIM 19051030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sir Primus mata kuliah Hukum Lingkungan. Nomor 1, apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLPH? Jawaban saya yaitu seperti dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, di mana kekayaan alam yang ada terkandung di dalam Indonesia yang membuktikan bahwa semua yang ada dalam negara Indonesia dijadikan sumber kehidupan masyarakat. Banyak sekali kekayaan alam yang dipergunakan saat ini demi mensejahterakan rakyat, dan pemerintah memastikan rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi kekayaan alam yang ada semua dikuasai oleh negara. Walaupun demikian, negara tetap mengedepankan masa depan rakyatnya. Namun pada saat ini banyak maraknya kerusakan kekayaan alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbarui. Banyak cara yang telah dilakukan agar tetap terjaga kekayaan alam ini disebabkan oleh banyak masalah, mulai dari manusia yang hanya mementingkan pribadi serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa melihat risiko ke depannya. Selanjutnya, adakah jaminan bagi generasi saat ini? Menurut saya ada, karena semua yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum yang dibuat terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu jaminan yang bisa dirasakan oleh generasi secara dalam nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian soal nomor 2 yaitu apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang PPLPH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Jika sudah, apakah indikatornya? Jika belum, apakah faktor penghambatnya? Jelaskan analisa Anda. Nah, jawaban saya di sini nomor 2 yaitu ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tentang PPLPH setidaknya sudah menjamin agar terwujudnya penegakan hukumnya yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pemerintahan dalam melaksanakan hukum itu sendiri, dan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati terlalu bertele-tele sehingga putusan yang akan diambil akan semakin lama. Menurut saya, faktor penghambat terbesar dalam penegakan hukum lingkungan yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak memahami dan mengetahui adanya aturan hukum mengenai lingkungan hidup. Selain itu juga ada masyarakat yang menyalahartikan dari undang-undang tentang lingkungan hidup ini, sehingga pemerintah sangat perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai warga negara. Nah, soal nomor 3 yaitu persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kadang-kadang dilakukan praktik serangan hukum balik. Beberapa contoh dari Dr. Rignolda Jamaluddin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Newmont, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis PN Manado 1,2 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia PT Meares Soputan Mining atau MSM. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Nah, jawaban saya yaitu menurut saya faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan hukum lingkungan
terhadap akses keadilan yang memungkiri terjadinya praktik serangan hukum balik ialah adanya diskriminasi hukum terhadap masyarakat menengah ke bawah, apalagi akan muncul opini bahwa pastinya yang berduit akan menang melawan hukum. Yang ada dalam hal ini, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia menurut saya alternatif yang dapat dilakukan untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat. Yang memperjuangkan keadilan, yaitu dibutuhkan peranan yang nyata dari pemerintah dalam menangani hal-hal ini. Nah, soal nomor 4. Menurut Anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika amdalnya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, misalnya PT MSM, yang mendapat sorotan karena merencanakan pembuangan tiling ke Teluk Rinondoran dan memicu kekerasan warga masyarakat Minut dan Kota Bitung? Nah, jawaban saya, menurut saya, jika pembuatan amdal oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan tata ruang, maka kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses amdalnya. Hasil amdal dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang wilayah. Nah, sebenarnya kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik. Nah, soal nomor 5, yaitu apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability menurut pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009? Bagaimana contohnya? Nah, jawaban saya yaitu tanggung jawab mutlak pasal 88, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Unsur dalam pasal 88 ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa dalam pasal 88 UU PPLH sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada strict liability, di mana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan. Ada strict liability merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum atau liability yang telah berkembang sejak dulu. Sejak itulah sebagai negara-negara di dunia mulai mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem hukum mereka. Dalam hal ini Indonesia adalah satu negara yang menundukkan diri terhadap asas ini. Tanggung jawab mutlak adalah tindakan seseorang dalam upaya penggunaan bahan berbahaya dan yang mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 adalah sebagai limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan dan juga mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Contohnya limbah B3 adalah limbah bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, formalin, metanol, natrium hidroksida, dan termasuk juga gas nitrogen. Selanjutnya nomor 6. Soalnya, apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini atau the precautionary principle dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini? Nah, jawaban saya yaitu prinsip pencegahan dini atau precautionary principle atau prinsip kehati-hatian menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar hidup tidak terjadi
penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lebih jauh lagi. Prinsip ini juga mengatur terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Keputusan yang diambil dalam prinsip ini harus dilandasi oleh dua, yaitu yang pertama evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Nah, yang kedua penilaian atau asesmen dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi. Demikian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.